sementara ini sudah 2-0. Hari ini sudah 3-0. Insya Allah kita akan 8-0. Jadi selama ini ijazah yang disembunyikan. Mana ada orang yang bangga, orang tuanya dulu pasti bangga, nak kamu sekolah ya biar lulus dapat ijazah. Harusnya bangga, kami dapat ijazah. Loh kok malah ada orang dapat ijazah, begitu ada orang lain dipidanakan. Itu kalau nggak sedeng ya nggak mungkin lah orang kayak gitu. Kemarin bilangnya nggak ada, KPU nggak punya salinan. Kok dadak dapat salinan dari KPU? Ini kalau yang benar ya, kalau yang benar, yang menjelaskan itu KPU, bukan gerombolan ini, ya kan? Yang percaya sama si SGM ini, tahu SGM artinya apa? Sinting, gila, miring, ya, PA. Rambutnya tuh lihat sampai rontok mikirin ijazah Pak Jokowi. Sampai kapanpun manusia ini ya nggak bakalan ya, walaupun itu Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya misalnya. Ya, beliau itu akan tetap mencari kesalahan-kesalahan yang lainnya, ya kesalahan Pak Jokowi. Ya. Dari sini kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, yang pintar, yang cerdas, yang waras, ya tidak seperti pendukung Anies, pendukung Roy Suryo, CS itu yang pada bego-bego itu. Artinya kita bisa melihat sendiri bagaimana mereka menunjukkan kebegoannya, kedunguannya, kebodohannya dan kegoblokannya. Di depan publik. Kalau untuk Roy Suryo dan teman-teman itu di depan publik. Nah, tapi kalau untuk pendukungnya itu di sosial media menunjukkan kegoblokannya, kedunguannya, kebegoannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, ini tentang si maling panci yang menurut saya sudah tidak hanya stres lagi ya, tetapi juga sudah mulai berhalusinasi ya, meracau. Di saat dirinya terpojok dan hampir dipenjara, bukannya dia bertaubat dan meminta maaf, introspeksi diri, dia malah menyebut bahwa dirinya telah menang 3-0. Coba bayangin, kalau orang yang tidak sedeng, nggak mungkin seperti ini. Dia mengaku menang 3-0 atas Jokowi. Dan katanya nanti akan menang 8-0. Aduh, ini berhalusinasinya sudah kelewatan sekali ya. Yang menang 8-0 itu justru Jokowi, bukan kamu, Panci. Dengan menemukan fotokopi ijazah Jokowi ya, Panji sudah merasa menang dan sangat senang. Ya kalau bodoh ya udah bodoh aja gitu loh Panji ya. Ya cuma jangan sampai gak ketulungan gitu loh bodohnya. Aduh. Kok gak sadar gitu ya bahwa mereka lah yang sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, sekali lagi saya katakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Sama ini ya, sementara ini sudah 2-0. Hari ini sudah 3-0. Insya Allah kita akan 8-0. Jadi selama ini ijazah yang disembunyikan. Mana ada orang yang bangga, orang tuanya dulu pasti bangga, nak kamu sekolah ya biar lulus dapat ijazah. Harusnya bangga, kami dapat ijazah. Loh kok malah ada orang dapat ijazah, begitu ada orang lain dipidanakan. Itu kalau nggak sedeng ya nggak mungkin lah orang kayak gitu ya. Gini Panji ya, Pak Jokowi itu bukan tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada kalian semua. Buktinya ijazah fotokopinya Pak Jokowi itu sudah beredar di media sosial, itu sudah ribuan tahun yang lalu ya. Mungkin beberapa tahun setelah Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden,
fotokopi ijazah Jokowi yang kau pegang itu, yang katanya kau mendapatkan salinan asli dari KPU itu sudah tersebar di media sosial ya, di internet lah seperti itu. Dan ijazah yang aslinya pun ya kan juga sudah ditunjukkan oleh Jokowi ya di hadapan banyak awak media, dan juga ditunjukkan oleh Jokowi melalui teman-teman seangkatannya pada saat reuni. Ya kan? Dan itu sudah tersebar juga di media sosial dari Sabang sampai Merauke. Bahkan diakses dari planet Pluto pun bisa. Jadi Pak Jokowi tidak pernah menyembunyikan ijazahnya. Cuma karena sudah jelas kalian ini ingin menyerang, menjatuhkan reputasi politik Jokowi dengan ijazah tersebut, Pak Jokowi nggak mau menunjukkan kepada matamu itu. Paham? Hah? Udah gini masih ngaku aja menang 3-0 dan nanti akan menang 8-0. Kau ngimpi atau gimana? Kebanyakan kecubung yang kau makan itu. Lanjut. Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan Yakin orang ini sedang memperjuangkan kebenaran. Sebelumnya kan dia sudah pernah mengatakan kalau di KPU itu tidak ada ijazah Pak Jokowi, ijazah ataupun data-data yang lainnya. Tapi belakangan ini kan dia menyatakan kalau dia menemukan atau mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Mana yang betul? Dan juga ini ya kan dia sedang menuntut ijazah Gibran. Seharusnya dia juga memanggil pihak MDIS yang dari Singapura itu untuk klarifikasi. Tapi kan dia tidak melakukan itu ya. Tapi anehnya banyak sekali orang-orang yang percaya sama si SGM ini. Tahu SGM artinya apa? Sinting, gila, miring ya, PA. Rambutnya tuh lihat sampai rontok mikirin ijazah Pak Jokowi. Sampai kapanpun manusia ini ya nggak bakalan ya, walaupun itu Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya misalnya ya, beliau itu akan tetap mencari kesalahan-kesalahan yang lainnya ya, kesalahan Pak Jokowi ya. Setelah ijazah Gibran nanti jangan-jangan ya ijazah si Canetes ya, sampai si PA itu ya, tipu itu menanyakan ari-ari Pak Jokowi ya inilah orang-orang sinting, orang-orang PA ya, kumpulan orang-orang nggak jelas yang otaknya itu sudah terkontaminasi sama kebencian. Jadi sampai kapanpun walaupun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, mereka tetap tidak akan pernah percaya. Buktinya dia tidak mau mengkonfirmasi pihak MDIS yang dari Singapura. Ya datang dong ke sana. Kalau tidak panggil itu ya dari pihak MDIS masalah ijazah Mas Gibran ini, mereka tidak berani melakukannya ya. Ya sudahlah ya. Kita lihat saja, mungkin saja atau tunggu saja Mas Roy Panci ini, tunggu rambutnya sampai habis ya. Kumpulan orang sinting, kumpulan orang-orang PA, ya kan? Saking sibuknya mencari materi untuk menjatuhkan Pak Jokowi, diantaranya adalah isu ijazah palsu, sampai rambutnya habis. Ada Panci, sampai rambut kau itu habis ya kan. Lebih daripada kau ngurusin ijazah Jokowi, lebih baik kau fokus ya kan bagaimana cara melebatkan rambut yang udah rontok macam kayak gitu. Lanjut. Rasulullah bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Halo guys. Nah, sudah lihat kan video yang barusan akustik tadi? Lihat kan wajah Roy bagaimana dia pucat, panik, dia seperti mau nangis gitu loh. Kelihatan kan? Dan dia memperlihatkan salinan fotokopi ijazah Bapak Jokowi yang dia ambil dari KPU katanya. Jadi kali ini aku ingin bikin konten menjelaskan kepada netizen dan bercerita aja nih, tapi dengan serius nih, benar. Ini saya mau cerita serius nih, saya cerita serius ya. Simak nih. Jadi ya teman-teman ya, dari sini kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, yang pintar, yang cerdas, yang waras ya, tidak seperti pendukung Anies, pendukung Roy Suryo, CS itu yang pada bego-bego itu. Artinya kita bisa melihat sendiri bagaimana mereka menunjukkan kebegoannya, kedunguannya,
kebodohannya dan kegoblokannya. Di depan publik. Kalau untuk Roy Suryo dan teman-teman itu di depan publik. Nah, tapi kalau untuk pendukungnya itu di sosial media menunjukkan kegoblokannya, kedunguannya, kebegoannya. Jadi begini, jadi ini kita serius nih, simak nih. Kan selama ini kan pengacara Roy Suryo itu yang siapa, Taufik Bego itu, yang itu dengan Roy Suryo juga dan teman-teman dan juga pengacara yang lainnya pada bego-bego itu juga kan mengatakan hanya katanya Jokowi aja katanya, Bapak Jokowi aja katanya yang berkasnya tidak ada di KPU katanya, bahkan fotokopi ijazahnya apapun sebagainya katanya tidak ada. Nah, pernyataan mereka itu selama ini di sosial media, pendukung mereka itu bertakbir. Mendengar pernyataan begitu dari kelompok orang-orang bego tuh, pendukung-pendukung mereka bertakbir. Allahu Akbar katanya. Ya kita serius. Kemudian setelah mereka bertakbir kan dengan pernyataan kelompok-kelompok orang-orang bego itu, kemudian pernyataan itu dibantah mereka sendiri. Mereka yang menyatakan katanya fotokopi ijazahnya tidak ada, salinannya tidak ada, di KPU manapun tidak ada katanya berkas-berkas Jokowi. Ternyata apa? Mereka sendiri yang membantah gitu loh. Mereka sendiri yang membantah pernyataan mereka bahwa ternyata salinan ijazah Bapak Jokowi yang berlegalisir di KPU ada gitu loh. Terus pendukungnya pun sudah tahu dibohongi mereka, dibohongi kelompok Roy. Pendukungnya di sosial media bertakbir. Kan bego. Kemudian, nah itu masalahnya. Selama ini kan mereka mengatakan Jokowi itu katanya tidak punya ijazah gitu, katanya kan tidak punya ijazah. Nah, ijazah itu baru dibuat katanya tahun 2012 katanya di Pasar Pramuka. Itu pun waktu mau mencalonkan Gubernur Jakarta DKI. Jadi ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. Kemudian pendukung-pendukung mereka ini yang bego-bego ini itu pun senang dan bangga gitu dengan pernyataan mereka begitu. Dan akhirnya mereka bertakbir lagi. Kemudian setelah bertakbir tadi, kelompok yang bego-bego ini malah membantah sendiri. Mereka bantah sendiri pernyataan mereka yang katanya ijazahnya dibuat di Pasar Pramuka. Ijazahnya katanya itu kata tipa lagi ya. Sekarang sudah disiapkan katanya kertas baru katanya untuk membuat ijazah seperti yang sama katanya. Dibantah lagi kan. Jadi udah jelas mereka itu. Yang kata Bitor, ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Wah, Roy Suryo, iya kita telah menemukan bukti ini. Wah, pendukungnya bertakbir. Ternyata mereka bantah lagi. Ternyata apa? Bahkan mereka sendiri mengatakan kalau inilah katanya salinan ijazah Bapak Jokowi katanya yang digunakan untuk maju wali kota Solo di untuk maju ikut kontestasi wali kota Solo. Berarti mereka sendiri yang membantah kalau ijazah itu baru dibuat saat mau maju Pilgub Jakarta. Terus mereka bantah lagi. Terus apa? Mereka yang mengatakan, terus mereka sendiri yang membantah gitu lah. Terus pendukung-pendukung yang bego, yang tidak paham, yang goblok, yang komplit lah intinya. Pada bertakbir juga. Katanya ini kemenangan rakyat katanya. Padahal setiap pernyataan-pernyataan mereka yang selama ini mereka asumsikan, mereka narasikan di sosial media maupun di media-media televisi, itu mereka sendiri yang membantah dan pendukungnya bertakbir. Katanya kemenangan rakyat katanya. Kemenangan rakyat. Nah,
mereka yang mengatakan, terus mereka juga yang membantah, ya kan? Katanya ijazahnya tidak ada, ternyata ada. Katanya ijazah itu dibuat tahun 2012 waktu maju untuk Pilgub Jakarta, ternyata ada. Ini katanya ijazah, salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk maju ikut maju mendaftar sebagai wali kota Solo. Nah, mereka bantah lagi kan. Terus pendukungnya bego-bego ini pada bertakbir. Ya anehnya tuh gitu. Katanya ini kemenangan rakyat. Ya memang benar rakyat yang ibaratkan tuh yang pintar, yang waras, yang cerdas tuh gitu. Yang pendukung Bapak Jokowi, yang bangga dengan bangsa dengan negara Indonesia ini, yang jelas rakyat yang bukan pendukung Anies gitu lah, pendukung Roy. Jadi clear ya. Coba simak aja narasi-narasi mereka selama ini di media-media, prokes sampai ibarat di media-media televisi. Mereka yang menarasikan, mereka yang mengatakan, mereka yang membuat pernyataan, terus mereka sendiri yang membantahnya gitu loh. Terus pendukungnya yang bego-bego bertakbir. Kan bego. Alah, takbir ya, takbir. Ya, emang seperti itu ya. Mereka yang menuduh, pertama begini, mereka yang mencaci, mereka yang memaki, tapi mereka yang merasa terzolimi. Mereka yang menuduh, ya kan? Kemudian mereka yang menganulirnya sendiri, tetapi para pendukungnya justru takbir. Ada koclak orang macam seperti ini kok masih dipertahankan di negara Republik Indonesia ini. Ngapain sih nggak dikirim ke Ukraina, Rusia, atau ke Israel sana? Kan lumayan dipakai campuran buat bom. Ada lanjut. Kemudian membelokkan itu. Dan kalau klarifikasi tadi yang keempat, Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih, sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Tun. Jali. Kemarin bilangnya nggak ada. KPU nggak punya salinan. Kok dapat salinan dari KPU? Ini kalau yang benar ya, yang menjelaskan itu KPU, bukan gerombolan ini, ya kan? Kan bisa aja fotokopi lagi, terus ditunjukin. Ya, seperti itulah intinya fotokopi. Intinya seperti itu. Entah fotokopi difotokopi lagi, ya yang jelas faktanya memang dalam fotokopi yang diberikan oleh KPU kepada si maling panci ini sudah banyak bagian yang dihilangkan. Artinya apa? KPU memfotokopi lagi ya, fotokopi legalisir yang diberikan Jokowi sebagai berkas pendaftaran calon baik wali kota, gubernur maupun presiden 2 kali itu oleh pihak KPU itu difotokopi lagi baru dikasihkan kepada maling panci. Kenapa? Karena banyak bagian yang harus dirahasiakan oleh KPU ya, berhubungan dengan kerahasiaan data pribadi. Itu bangganya udah kagak ketulungan ya kan, coba bayangin. Ini orang kayak Sedeng udah stadium 7 gitu. Lanjut. Kadrun. Pak Jokowi bilang jasanya asli. Yang mengeluarkan UGM pun bilang asli. Yang verifikasi kayak KPU, Barreskrim bilang asli. Cuman Resi Sidipis aja yang bilang ijazah Pak Jokowi palsu, tau nggak?
mantan residipis. Masa kalian percaya sama orang residipis itu, ha? Udah itu maling panci pula lagi, ha? Aneh. Menteri-menteri tergoblok itu dialah tuh, ha? Panci aja diambil. Si Roy itu dipercaya, goblok aja kalian tuh. Iya, bodoh. Percaya sama orang kayak gitu. Iya, ya kan? Yang nggak percaya itu ya cuma mantan narapidana, mantan napi ya, napi maling panci, napi apa tuh itu loh, yang mengubah wajah stupa jadi wajah Jokowi itu kan dianggap menghina agama Buddha itu ya kan, kemudian dipenjara itu si maling panci ya. Jadi para orang-orang yang bermasalah ya, mantan-mantan narapidana itulah yang tidak percaya dengan ijazah Jokowi. Tetapi celakanya para pendukungnya takbir. Takbir. Koplak. Takbirnya nggak salah. Takbirnya itu tetap mulia. Cuma diucapkan di waktu dan kondisi yang tidak tepat. Lanjut. Termul panik, ngapain panik blok? Yang panik itu rombongannya Roy CS. Kalian itu yang panik. Orang jelas-jelas UGM menyatakan ijazahnya asli. Lalu teman-temannya Pak Jokowi juga menyatakan kalau Pak Jokowi asli lulusan UGM. Nih videonya. Dulu, ini satu angkatan saya doang. Kalau sekarang fakultas. Semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi memang alumni. Memang alumni kok. Ayo gendeng aja bilang alumni itu. Naik gunung itu. Iya. Berapa siapa, Pak? Pak Bambang. Pak Bambang itu masih angkatan. Dulu di mana, Pak? Pak Jokowi dulu naik gunung. Ya, terakhir di Kerinci kita. Pak Bambang itu sama Pak Jokowi. Iya, betul. Berarti itu membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Alumni. Alumni 100% Pak ya. Tadi pernyataan temennya Pak Jokowi. Kalau udah kayak gitu siapa yang panik? Ya yang panik yang mau neliti ari-ari. Nanti habis neliti ari-ari, mungkin sapi tanknya Pak Jokowi juga diteliti. Ini isinya apa sebenarnya sapi tanknya Pak Jokowi? Dan buat pendukung Pak Jokowi, saya ada jaket yang sama persis yang dipakai Pak Jokowi. Ini lihat. Modelnya sama, bahannya juga sama yang dipakai Pak Jokowi. Harganya nggak mahal, cuman di 200 ribuan aja. Kalian cek sendiri aja di keranjang kuning bawah. Kalau udah dicek, check out sekarang juga di keranjang kuning bawah. Biar kita samaan kayak Pak Jokowi. Salam Jigigis. Iya, ngapain sih termul panik ya kan? Yang mau beli kaosnya silakan teman-temannya. Tidak akan saya potong ini videonya Mas Jigigis ya. Silakan kalau mau beli kaos yang ditawarkan oleh Mas Jigigis tadi. Yang jelas terkait komentar pembenci Jokowi ya di badan videonya Mas Jigigis ya kan, termul panik katanya. Nah dijawab oleh Mas Jigigis tadi, apanya yang panik blok? Kalian lah yang seharusnya panik ya kan? Hah? Apanya termul yang panik? Hanya gara-gara si maling panci mendapatkan salinan ijazah asli Jokowi dari KPU. Itu kan sejak dulu sudah tersebar di media sosial. Dan ijazah Jokowi pun sudah pernah ditunjukkan ke hadapan publik oleh para alumni Fakultas Kehutanan ya, satu angkatan dengan Pak Jokowi. Nggak ada sebetulnya yang ditutup-tutupi oleh Pak Jokowi ya, cuma memang Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya itu di hadapan si maling panci. Gitu aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.